Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Penyebab gugatan cerai suami Dewi Persik bukanlah orang ketiga. Pengacara Sandi Arifin mengungkapkan alasan Angga Wijaya menggugat cerai Dewi Persik. Sandi Arifin mengatakan bahwa Dewi Persik dengan Angga Wijaya kerap cekcok dalam rumah tangganya. Namun Sandi Arifin belum mengetahui secara detail cekcok yang terjadi antara Dewi Persik dan Angga Wijaya. Akan tetapi timnya masih mempelajari permohonan cerai yang diajukan oleh Angga Wijaya. Sementara itu, kabar penyebab adanya orang ketiga, Sandi langsung membantahnya. Seperti diketahui, Angga Wijaya melayangkan gugatan cerai terhadap Dewi Persik ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak tanggal 20 Juni 2022. Sebagai informasi, Dewi Persik resmi menikah dengan Angga Wijaya pada 10 September 2017 lalu. Adapun sidang perdana perceraian Angga Wijaya dan Dewi Persik akan digelar pada 4 Juli 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Dewi Persik. Hasilnya akan kami sampaikan sesegera mungkin. Nanti dari pihak kuasa hukumnya Mas Angga akan menyampaikan ke Mas Angga kapan waktu pertemuan sebelum tanggal 4. Intinya dari klien kami akan menjalankan proses mediasi, dan bila mana hasil mediasi itu pun nanti hasilnya memang gagal ataupun belum ada kesepakatan, klien kami akan mengikuti proses hukum ini dan juga menjalankan sidang melalui kuasa hukumnya sampai putusan pengadilan, tetapi diingatkan lagi bahwa secara kekeluargaan dan bisa secara baik-baik. Tadi sudah disampaikan juga, saya sampaikan ke kuasa hukumnya Mas Angga juga, tidak ada lagi statement-statement yang negatif ataupun juga yang intinya menjatuhkan satu sama lain. Karena bagaimanapun juga saya dan Pak Kris menganggap Mas Angga dan Mbak Dewi sudah seperti keluarga dan juga sahabat. Mengenai isi daripada gugatan tersebut, yang tadi sudah saya baca adalah masalah ketidakcokcokan. Dan juga Mas Angga juga ada prinsip yang berbeda, Mbak Dewi juga punya prinsip jalan yang berbeda. Mas Angga pun sekarang sudah pisah dan tinggal di luar rumah Mbak Dewi. Sementara seperti itu. Berapa lama bang? Bang udah keluar dari rumah berapa lama bang? Maju dikit boleh bang? Ya, sepengetahuan dari kami ya, sebelum kita memperoleh kuasa kan kita sempat dialog juga. Jadi kurang lebih baru sebulan ini jadinya telah pisah. Cuma proses-proses sebelum itu kan yang tahu persis mereka berdua. Makanya nanti. Berita selanjutnya datang dari artis Nikita Mirzani jadi tersangka atas laporan Dito Mahendra. Beberapa waktu lalu Nikita Mirzani menjadi sorotan karena dirinya dijemput paksa oleh pihak kepolisian pada pukul 3 dini hari. Hal tersebut terkait laporan Dito Mahendra terhadap Nikita Mirzani ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022 lalu atas kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, di mana Nikita Mirzani memposting kalimat yang menyinggung Dito Mahendra. Kini, Yafet Rizky mengkonfirmasi bahwa Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana Nikita Mirzani resmi menjadi tersangka beberapa waktu lalu. Yafet Rizky berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti dengan tegas kasus ini. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Dito Mahendra. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan bisa menghadiri konferensi ini sore ini.
Dan sebetulnya inti dari konferensi pers Sabtu 20 Yunto pasal 45 ayat 3, Yunto pasal 36, Yunto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Jadi Undang-Undang ITE itu Undang-Undang nomor 8 nomor berapa itu? Nomor 11 2008. Ya, 11 2008, Yunto nomor 19 tahun 2019 ya, perubahannya ya. Supaya jangan salah, perlu dilihat lagi. Ya, betul. Jadi Undang-Undang nomor 11 2008, Junto Undang-Undang 19 2016 tentang informasi transaksi elektronik dan perubahannya. Nah, sebetulnya kalau kita membaca pasal 23, jelas sekali bahwa barang siapa atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu pasal yang disangkakan, dijuntokan dengan pasal 45 ayat 3, di mana di dalam perubahannya, hukumannya adalah sesuai dengan perubahan undang-undang itu, hukumannya adalah 4 tahun penjara. Lalu kemudian kita, oleh karena statement ini yang dilakukan di Instastory dari saudari Nikita Mirzani ini tidak hanya mencemarkan nama baik klien kami, Mas Dito, tetapi juga menimbulkan kerugian material, ya, menimbulkan kerugian material bagi klien kami, sehingga disangkakan juga pasal 36 bahwa pelanggaran pasal 27 ayat 3 itu yang menimbulkan kerugian material itu diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Itu dijuntukan dengan pasal 51 ayat 2-nya. Ya. Dan denda maksimal 12 miliar. Lalu kita juntukan juga dengan pasal 311 ayat 1 KUH pidana. Itu terkait dengan penistaan atau pencemaran nama baik. Nah, perlu kami update bahwa setelah laporan itu, beberapa waktu kemudian polisi menjalankan tugasnya secara baik, secara profesional sesuai dengan ketentuan KUHP, dan polisi telah memanggil secara patut Nikita Mirzani. Namun sebagaimana yang kita ketahui, Nikita tidak hadir, lalu kemudian baru hadir setelah ada peristiwa upaya yang dilakukan di rumah Nikita beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman sekalian, dapat kami informasikan bahwa penyidik telah mengundang kami juga kemarin untuk melakukan upaya restoratif justice sesuai dengan surat edaran Kapolri tahun 2018. Namun sangat disayangkan. Berita selanjutnya, rayakan ulang tahun bersama fans, Ayu Ting Ting ungkap ingin dapatkan jodoh. Ayu Ting Ting merayakan hari ulang tahunnya bersama fansnya Aiting Lucius pada Sabtu 25 Juni 2022 lalu. Acara ini berlangsung di The Halu Cafe milik Ayu Ting Ting yang terletak di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi. Tak hanya merayakan hari jadinya yang ke-30 tahun, ada juga acara santunan bersama anak yatim piatu. Dalam sambutannya, Ayu Ting Ting pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir. Pelantun alamat palsu itu pun memohon doa agar selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan hingga karir yang gemilang. Tak lupa juga Ayu Ting Ting meminta anak-anak yatim untuk mendoakannya dalam setiap salat. Pedangdut kelahiran 20 Juni 1992 itu memohon doa para anak yatim agar cepat diberikan jodoh. Sambil tertawa, ibu satu anak ini pun mencontohkan isi doanya kepada anak-anak tersebut.
Dalam acara ini turut hadir pula keluarga Ayu Ting Ting yang terdiri dari kedua orang tuanya, Ayah Rozak, Umi Kalsum, putrinya Bilkis, serta adik dan adik iparnya Syifa dan Nanda. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting. Benar, tasyakuran Syifa juga. Ya doain semoga yang sehat semua. Tapi untuk jenis kelaminnya kan biasanya kan diumumin tuh di 4 bulan. Belum, kebetulan belum. Dan emang kayaknya belum dikasih tahu deh, belum mau dikasih tahu. Pengennya apa teh? Kalau saya mah berasa sehat, jadi saya pengennya cowok. Ya, biar Bu maaf Bu, Umi maaf. Kunci aja Bu, jadi nggak kebuka dia. Teteh sedekat sama Mama sih Pak. Mungkin ngasih perhatian Apa ya? Saya apa ya? Bawel sih ya. Pas semenjak dia hamil dia kan sering banget makan pedas kan. Seneng. Cuma pas dia lagi hamil sekarang saya kayak ayo udah deh jangan makan pedas. Saya lebih banyak kasih ngingetin dia sih supaya nggak makan yang pedas karena kesian kan babynya kan di dalam. ngasih wejangan apa teh? Kan teteh udah pengalaman. Ngasih wejangan apa dia yang Saya ingetin dia kayak kalau habis makan nggak boleh main meper. Ibaratnya meper ya. Apa sih itu bahasa Inggris kan meper ya? Jadi dia ngasih tahu gitu kalau habis makan cuci tangan, lap di tempat yang bersih. Jangan main takutnya ntar anaknya ada apa nyepak di mana-mana jangan sampai gitu. Harus lebih apa ya? Lebih aware aja sih. pada makanan? Kita kan juga seneng makan pedas tuh. Iya itu yang tadi saya bilang makanya lebih dikurangin kalau bisa jangan sama sekali karena kasihan banget. karena kan tadi bilangnya pengen punya cowok gitu kan. Emang karena biar ada konflik aja nih kakak. Benar, karena kan kalau di rumah cewek lagi ribut mulu yang ada ya, berantem mulu yang pada saya. Saya si Pak aja sama Bilkis udah kayak adik kakak tuh bertiga. Ibu kadang udah capek banget ngadepinnya, apalagi kalau misalnya nambah cewek lagi satu, udah dua tuh kalah tuh ayah menanda pasti udah kan. Pengennya sih cowok, mudah-mudahan sih cowok. Tapi kan ngelihat kompaknya Kak Ayu dengan Bilkis sendiri kan sampai belajar bahasa Inggris bareng, masuk bareng gimana nih? Ya kalau cewek enaknya gitu ya, maksudnya lebih apa ya? Ini kalau buat saya sih, maksudnya kalau cewek tuh lebih bisa kita dandani, pakai apa, dikunci rambutnya, jepitan bajunya. Kalau cowok kan ya udah kemeja, kaos, celana, kemeja, kaos, celana gitu ya nggak bisa kita apa-apain. Gitu. Tapi untuk masak sendiri emang diajarin masak juga sih Bilkis apa gimana? Kalau masak sama Bilkis gara-gara kemarin konten aja sih ya, maksudnya anaknya sih jarang kalau misalnya lagi pengen banget request makan apa gitu ya udah saya bikinin gitu. Kalau misalnya lagi enggak ya enggak. Apa sih makanan favoritnya mungkin? Bilkis tuh Berita selanjutnya, tunda pemeriksaan Iko Uwais ingin tempuh jalur damai. Iko Uwais lagi-lagi memohon kepada penyidik Polres Metro Bekasi Kota untuk menunda pemeriksaan terkait kasus dugaan penganiayaan. Iko hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya Rahim Ki saja untuk jadwal pemeriksaan pada hari itu. Dalam penjelasannya, Rahim ogah menyebut kliennya mangkir dari pemeriksaan. Rahim mengatakan ketidakhadiran kliennya pada hari itu berbeda dengan sebutan mangkir. Sementara Iko Uwais memiliki alasan yang kuat atas ketidakhadirannya. Iko Uwais tidak hadir dalam pemeriksaannya lantaran sedang menempuh proses perdamaian dengan Rudi seteru hukumnya. Iko Uwais dipolisikan oleh Rudi yang berprofesi sebagai desainer grafis ke Polres Metro Bekasi Kota pada 12 Juni 2022 lalu dengan tuduhan dugaan penganiayaan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Iko Uwais. Iko Uwais minta untuk ditunda pemeriksaannya karena sedang menjalani proses perdamaian. Saya jelaskan bahwa ini kepada rekan-rekan media ini bukan mangkir ya. Kalau mangkir itu datang tanpa alasan. Kalau ini kami minta waktunya untuk menjalankan proses perdamaian. Mungkin seperti itu dulu ya. Belum ada lagi. Tapi tetap dilanjutkan. Berarti belum ada lagi update-nya. Udah ada pertemuan dengan Pihak RD. Sedang diupayakan, sedang dikomunikasikan ya. Kenapa ya pengen berdamai? Alasan untuk berdamai kenapa? Ya gini, karena ini kan sama-sama pelapor, sama-sama terlapor. Jadi ya udahlah, gimana jalan terbaiknya itu saja ya. Tapi ada kesulitan nggak Bang untuk damai kedua belah pihak?
Ya sedang diupayakan ya. Ada syarat? Sementara itu dulu ya. Ada syaratnya nggak, Bang? Ada syarat nggak, Bang? Ada kemenangan selanjutnya, Bang? Selanjutnya ya nanti sudah dikoordinasikan. Berita selanjutnya, anak mendiang Rima Melati minta doa terbaik untuk ibundanya. Rasa duka masih menyelimuti dunia seni peran Indonesia, di mana artis senior Rima Melati dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Berdasarkan keterangan dari putra Rima Melati, Aditya Tumbuan, gagal jantung menjadi salah satu penyebab sang ibu menghembuskan napas terakhirnya. Pada hari Sabtu 25 Juni 2022, di depan pusara sang ibunda, Aditya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah memberikan doa dan perhatian kepada sang ibu. Aditya juga mengatakan bahwa dirinya yakin banyak orang yang sudah menjadi saksi kebaikan Rima Melati selama hidupnya. Selain berterima kasih, Aditya juga menyampaikan permohonan maaf untuk semua pihak mewakili sang ibu. Di akhir sambutan, Aditya meminta doa untuk kelancaran bagi sang ibunda untuk sampai ke surga. Berikut wawancara dengan anak mendiang Rima Melati. Mas Adit sebelumnya berduka cita atas meninggalnya Tante Rima Melati. Seperti apa Mas kehilangan Tante Rima? Bisa cerita Mas terakhir? Terima kasih semuanya, rekan-rekan wartawan yang sudah hadir. Prosesi sudah selesai, kita sudah membawa rumah-rumah tempat terakhir. Insya Allah dimudahkan, dilancarkan jalannya tempat yang paling terbaik sesuai amal semasa hidup. Saya atas nama keluarga kita semua sedih, tapi kita juga bahagia pada saat yang bersamaan karena tahu ibu itu orang baik, ibu itu sering berbuat kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah dimudahkan jalannya dan dia tenang di sana bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan almarhum Papa. Tugas ibu benar sudah selesai di dunia, tapi tugas anak-anaknya harus tetap menjaga legasi almarhumah, legasi Rima Melati, di mana banyak kebaikan diberikan kepada orang, di mana. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.